Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, hanya itu mungkin paparan dari saya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mencari obat. Apa? Rasanya obat baik sekali. Salam jawab pulang. Dari Bung PT, terima kasih hadir. Mas Agung, BRT, masih BRT ya atas tempat dan undangannya. Semoga BRT terima kasih kepada Pak RW, Pak RT beserta para kader nanti karena ada warganya yang KTP-nya di luar RW 2 kalau bisa tidak, karena tetap kalau misalnya dia kena kasus masuknya kamar ruangan. Harapannya untuk RW 2 tidak ada kasus yang maksudnya. Saya ada kendalanya apa? Kendalanya misalnya ada warga rumah yang susah dimasukin, atau kendalanya ada dia punya penampungan air susah. Kita bisa kita inovasinya apa gitu, nanti kita bisa dipresentasikan. Misalnya RW menanam pohonan untuk biar nyamuk tidak ada, kayak lavender gitu kan, seperti itu, serai gitu ya. Itu termasuk yang tidak M+, ya kan? Nah, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mohon juga di RT 7 RW 01, sisanya di RW 06 dan 5 gitu. Juga kemarin jadi untuk kasus demam berdarah jika dirawat di luar DKI, tolong konfirmasinya. Soalnya kenapa? Sekarang semenjak ada fogging di Kamal Muara, itu sekarang banyak isu. Ya, karena itu Pak tolong fogging ada bekas video, tapi saya harus hasil lihat hasilnya. Jadi karena dengan adanya fogging, warga pengen di fogging lagi. Padahal habis di fogging pun nambahnya kasus nambah. Nah, jadi kemarin saya sempat ngomong sama Pak Eka terkait kampung bebas jentik KRW. Kenapa kemarin penjaringan menuju Kamal Muara gitu kan? Bahwasanya kan pertama kasus di Kamal Muara khusus dari Kota ini kalau kemarin juga kasusnya 0, kalau itu juga 0, agar dipertahankan. Terus yang kedua, ini emang ada penilaian juga yang terkait. Saya kasih contoh partisipasi RT dan RW serta perannya dalam KDJ. Jadi kan di sini kan RT-nya aktif gitu kan dari PSM Mandiri. Terus jumlah kebijakan kampung bebas jentik pada setiap RT dan pelaksanaannya. Kemarin juga diinfokan bahwasanya sekalian jumantik sekalian pilah sampah gitu kan. Terus yang kedua, rincian total jumantik mandiri ke seluruh RT di sini pun sudah jalan. Jumlah mandiri se RW, jumlah kali bangunan di sini pun juga sudah jalan gitu. Terus frekuensi per minggu di sini pasti setiap kayak pilah sampah, jumantik mandiri kan jalan gitu. Terus adanya evaluasi APD sesuai wilayah dan periode waktu. Setiap kita PSN atau jumantiknya selalu presentasi kan? Nah, APD-nya berapa gitu. Terus inovasi merupakan upaya yang dilakukan warga untuk mengurangi DBD tadi, jumantik mandiri, ngirim foto dan lain-lain gitu kan. Terus yang terakhir nih, ini juga ada nih media sosial, jumlah total view tiap videonya ada nilainya, jumlah konten ada nilainya. Terus, nah warga yang ditanya sampling bisa bareng dengan kunjungan rumah, tahu kampung bebas jentik, tahu PSN, rumah sampling dijumpai mandiri. Jadi kan warga udah jumantik mandiri kan, jadi tahulah apa sih PSN gitu. Terus angka ABJ bebas jentiknya kan semua kan udah paham semua Bu ya gitu. Nah mungkin dari pihak RW 02 sini saya nggak tahu ya, kalau kemungkinan salah satu kader jumantik ditunjuk nih untuk presentasi hasil ABJ, counter index, host index. Terus kalau bisa kedepannya izin Pak RW setiap jumantik yang paparan ditambahin apa sih demam berdarah itu tuh, apa sih kendalanya atau pengendaliannya bagaimana sih. Jadi sekalian paparan ABJ supaya tahu semua di sini nih. Kan kita refreshing juga gitu loh, supaya tahu nih gitu pengendalian bagaimana, terus penyebarannya bagaimana, kayak gitu, penanggulangannya bagaimana, kayak gitu Bu ya. Jadi kedepannya lebih ditambahin lagi gitu. Yang kedua, kendala dan caranya bagaimana di lapangan, apakah setiap ibu jumantik gitu kan, ada nggak warga yang susah dimasukin ke rumahnya, diperiksa gitu. Soalnya kemarin di RT 7 yang kena kasus ini
itu rumahnya nggak susah dikunjungin gitu. Pas kena DPD jalan selanjutnya. Tadi juga terus ngomong saya, di keluarga juga rumahnya nggak pernah dikunjungin, saya udah aman, udah bersih, udah demam berdarah dengan jumantiknya tadi pagi kayak gitu. Terus untuk kasus DPD serta tadi paparan dari Bu Sopina tentang kampung bekas itu juga. Kalau ke puskesmas nggak perlu buka tuh nggak apa-apa. Kita cek BPJS-nya aktif atau enggak, salah nama atau enggak. Soalnya kenapa? Banyak kejadian di wilayah kita udah urgent dibawa ke IGD, yang tahunya BPJS-nya mati, nggak aktif. Yang kedua salah nama atau salah tanggal itu udah nggak tolak. Jadi saya sarankan, jadi saya sarankan untuk dicek kembali. Walaupun sehat itu nggak masalah, dicek kembali gitu. Terus untuk ya dicek aja. Nah nggak apa. Terus, nah sekarang ada program baru terkait CKG Bu ya. Kenapa sekarang pemeriksaan di puskesmas agak lama? Sekarang ada pemeriksaan CKG. Jadi semua diinput oleh Bidan Nurul. Nanti akan dikasih wawancara, pertanyaan terkait kesehatan. Nanti itu akan masuk ke aplikasi ke Satu Sehat dan nomor WhatsApp-nya. Itu tertera semua. Jadi kenapa sih agak lama sekarang? Dia ngantri dari poli, dari security ke loket, ke station, nanti ke BPU, baru ke CKG. Jadi agak lama. Koordinator Keamanan RW 02 Bapak Sadi Purnama. Semoga pagi ini, siang hari ini kita semua selalu diberikan limpahan kesehatan, himbauan ya. Mudah-mudahan ini dilakukan secara cermat. Perihal Kamtipas, selalu tingkatkan kewaspadaan, antisipasi segala macam tindak pidana yang akan terjadi. Walaupun saat ini situasi dalam keadaan aman dan kondusif, jangan underestimate, selalu tingkatkan kewaspadaan. Sehubungan dengan situasi Kamtipas yang saat ini berkembang, saat ini sedang banyak demo. Perihal demo itu diperbolehkan dan ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Jangan kita melakukan aksi-aksi anarkis, ajakan-ajakan yang mengajak kita untuk melakukan pengerusakan ataupun aksi-aksi anarkis. Jangan sampai kita terprovokasi itu tidak. Ibu, Bapak, Pendeka, kita sudah terbentuk namanya Pos Bangkum. Saya udah di Diklat sudah kemarin 2 hari sudah selesai. Sebelumnya